Jumpa lagi di Opini Budiman. Sahabat semua, banyak orang yang bertanya-tanya terhadap kejadian serial video-video viral yang menyangkut kepolisian kita. Mereka bertanya, ada apa dengan kepolisian kita? Video viral yang terakhir adalah Kapolres Nunukan di Kalimantan. Dalam video yang viral itu kemudian menendang anak buahnya. Sebelumnya juga terjadi banyak kekerasan-kekerasan yang ditujukan dan dilakukan oleh kepolisian. Ada anggota Polri yang kemudian membanting mahasiswa ala Smackdown di Tangerang. Ada juga cerita-cerita tercela oknum-oknum di kepolisian yang kemudian mengajak chat seksual dengan tersangka, mengajak perselingkuhan, dan banyak cerita-cerita yang negatif di tubuh kepolisian. Sebelumnya di Luwu juga muncul laporan percuma lapor polisi karena sebuah proses penyelidikan di soal dugaan pemerkosaan kemudian dihentikan oleh Polres Luwu. Dan kemudian netizen kemudian bergerak, istana kemudian bergerak dan meminta agar kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian. Situasi ini sebenarnya memprihatinkan dan bisa juga membuat tingkat kepercayaan publik kepada kepolisian bisa meredup. Padahal Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mencanangkan bagaimana transformasi kultural di tubuh kepolisian itu bisa berjalan dengan polisi yang presisi, polisi yang humanis, dan mengembangkan satu hal yang baru yaitu restoratif justice. Tetapi entah apa yang terjadi dalam tubuh kepolisian, yang muncul adalah berita-berita yang kemudian negatif yang menempatkan kepolisian pada posisi-posisi yang sungguh-sungguh sulit. Inilah yang menjadi permasalahan dan pertanyaan banyak pihak. Padahal kalau kita merujuk pada survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, masih banyak, hampir 75% responden menganggap bahwa polisi citranya masih baik. Bahkan citra polisi itu berada di atas KPK yang selama ini menjuarai soal image positif terhadap KPK meskipun masih berada di bawah TNI. Situasi inilah yang sebetulnya perlu dikelola oleh pihak kepolisian agar berita-berita negatif yang begitu cepat viral di media digital itu bisa terkelola dengan cukup baik oleh pihak kepolisian. Kepolisian tentunya juga harus menyadari bahwa dunia ini telah berubah. Hampir semua orang bisa berperan sebagai wartawan dalam tanda kutip, merespon apa yang dialaminya, merespon yang apa dilihatnya, dan kemudian dilempar ke dalam dunia digital dan kemudian menjadi viral. Viral menjadi alat penekan yang baru bagi kepolisian untuk kemudian berbenah. Situasi-situasi kekerasan yang mungkin pada waktu dulu itu bisa ditutup-tutupi, sekarang hampir mustahil. Dunia sudah begitu terbuka, dunia digital begitu terbuka, dan inilah yang seharusnya diantisipasi oleh pihak kepolisian. Kepolisian harus melakukan mitigasi risiko terhadap apapun yang muncul di dunia virtual, di dunia digital yang menyangkut kepada institusi kepolisian. Tidak mungkin kemudian polisi menjadi sangat-sangat defensif. Polisi harus kemudian tampil, berani menjelaskan, berdialog secara terbuka untuk menjelaskan apa yang dikerjakan oleh kepolisian, bagaimana duduk persoalannya, dan apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Komunikasi yang monolog, yang satu arah, memang tidak akan bisa menjamin bagaimana polisi bisa memberikan konteks atas duduknya sebuah peristiwa. Dan ini tentunya adalah
panggung yang berat bagi Divisi Humas Mabes Polri untuk menjelaskan dan terus menjelaskan langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh kepolisian. Hal yang kedua yang mungkin bisa menjelaskan adalah ekspektasi publik yang terlalu tinggi terhadap kepolisian. Proposal-proposal atau program-program yang diajukan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo, polisi yang presisi, polisi yang humanis, ya restoratif justice, boleh jadi itulah ekspektasi harapan publik. Hadirnya polisi yang betul-betul dicintai dan mencintai rakyatnya. Tetapi berbagai kejadian yang terjadi di lingkungan kepolisian itu kadang-kadang membuat publik kemudian kecewa dan publik mengekspresikan kekecewaannya dalam ruang-ruang publik. Kekecewaan itu tentunya adalah sebuah kritik dan kritik itu harus direspon secara positif oleh pihak kepolisian agar keinginan untuk menegakkan polisi yang humanis betul-betul itu bisa terwujud. Yang tidak juga kalah pentingnya adalah bagaimana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo segera melakukan konsolidasi internal di tubuh kepolisian agar apa-apa yang kemudian diperintahkan itu bisa kemudian dilakukan sampai pada level yang terbawah. Itu menjadi PR, itu menjadi tugas yang masih menjadi sesuatu yang belum bisa dijawab saat ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali lagi mungkin harus mengkonsolidasikan di tubuh kepolisian masih banyak jenderal-jenderal polisi senior yang mungkin juga perlu diajak bicara untuk sama-sama membawa kepolisian menjadi lembaga yang kemudian humanis. Tapi pada sisi lain polisi-polisi yang kemudian bekerja melebihi tugasnya beyond call of duties juga harus kemudian dihargai dan kemudian harus diapresiasi. Tapi sebaliknya polisi-polisi yang menyimpang dari prosedur, suka main kekerasan dan lain sebagainya juga harus kemudian ditindak oleh pihak kepolisian. Tapi pada sisi lain juga perlu dilihat apakah kemudian kurikulum dalam lembaga pendidikan kepolisian sudah cukup memadai, sudah bisa kemudian menerapkan dan mengukur kadar emosi dari pihak perwira-perwira kepolisian yang kadang-kadang secara tidak sadar kemudian melakukan kekerasan untuk menegur anak buahnya seperti yang terjadi di Nunukan. Ini tentunya bukan cara yang pas untuk melahirkan polisi-polisi yang humanis. Pengawasan menjadi penting, fungsi Inspektorat Pengawasan Umum, fungsi Kepala Divisi Propam menjadi penting untuk mengawasi bagaimana kemudian perilaku-perilaku polisi di tingkat bawah. Sebaliknya juga Komisi Kepolisian Nasional juga harus menganalisis lebih mendalam serial kejadian-kejadian video-video viral yang menyangkut kepolisian untuk mengumpulkan bahan, menganalisis data-data yang ada untuk memberikan masukan dan saran perbaikan kepada kepolisian dan juga melaporkan kepada Presiden. Berikan pertimbangan, memberikan saran untuk memperbaiki kinerja dari kepolisian menjadi keniscayaan. Karena kekecewaan yang menumpuk terhadap polisi, kekecewaan publik yang menumpuk terhadap polisi ini bisa menggerogoti tingkat persepsi positif publik terhadap kepolisian itu sendiri. Ingatkan, menghadapi era keterbukaan tentunya rekan-rekan harus peka. Bagaimana rekan-rekan harus mampu melaksanakan komunikasi publik dengan baik. Peka terhadap situasi, peka terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat dan kemudian kita bisa melakukan langkah yang tepat. Karena kalau kita berpikir dengan cara kita sendiri, maka hasilnya bukan semakin baik tapi semakin hancur. Kapan kita harus introspeksi? Kita introspeksi, jangan nanti kritik. Kritik itu bagian dari upaya untuk memperbaiki kita. Kita terima. Butuh keterbukaan, butuh kerendahan hati untuk membuka diri untuk dikritik karena kritik adalah cermin dari masyarakat agar institusi itu berbenah, agar gagasan soal polisi yang humanis, polisi yang mengedepankan restoratif justice itu bisa segera terwujud. Namun kembali lagi apapun yang terjadi, tolong bantulah negeri ini dengan tidak melakukan korupsi.